Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ristina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Opi. Selamat siang. Apa kabar, Bu Opi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Ada apa ya, Bu Opi? Apa ada yang mau diomongin sampai Bu Opi datang sini? Iya Bu, gini Bu, Mhm. saya sedang mencari solusi untuk murid saya di kelas. Eh, yang saya amati murid saya ini sering dibully Bu oleh teman-temannya. Oh, sering dibully. Ya, Bu Opi. Sebelumnya makasih ya, Bu Opi ya, udah datang ke sini gitu kan. Thank you banget. Eh, tapi punten, Bu Opi, bisa nggak Bu Opi ceritain gimana sih satu murid tersebut itu kok kenapa Bu Opi ngerasa itu dibully sama teman-teman ya, Bu Opi? Coba Ibu Opi tolong jelasin lebih detail. Jadi gini Bu, Mhm, murid saya ini kan mhm, kelas 5 SD ya Bu ya. mhm. Sebagai seorang guru dan tentunya wali kelas, Iya, saya, selalu memperhatikan murid-murid saya, Bu. Nah, mhm, kebetulan di kelas itu ada salah satu murid saya yang mmm, dalam pengamatan saya, dia itu mhm, tidak ditemani oleh teman-temannya ketika dia mmm, istirahat, ketika mhm, jajan, dia tidak diajak. Bahkan ketika mmm, saya memberikan tugas kerja kelompok, itu mhm, tidak ada yang mau sekelompok dengan dia, Bu. Mungkin Ibu mmm. Risma bisa membantu mencarikan solusi ya, Bu, untuk saya? Oh begitu. Jadi anaknya itu dibulinya itu bukan secara verbal tapi dijauhi gitu ya, Bu, ya? Dia tidak punya Iya. teman gitu ya, kerja kelompok, ditinggalin. Jadi dia sendirian gitu, Bu, ya, di kelasnya ya, Bu, ya? Iya, betul, Seperti Bu. itu ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu. Kalau secara Mmm, fisik tidak, secara verbal juga tidak. Lebih mhm. psikologisnya, Bu. Oh, jadi bully secara psikologis ya, Bu Opi, ya? Kira-kira Bu Opi, setelah ngobrol ini kira-kira, apa sih yang mau Ibu Opi harapkan gitu? Tentunya saya ingin dapat solusi Mhm, dari permasalahan saya ini, Bu. Saya mhm, berharap, murid-murid mhm, saya di kelas semuanya akur, tidak ada yang mhm, teman, dan khususnya mhm, untuk saya yang tadi merasa terbuli, saya mhm. ingin dia tidak terbuli lagi, dia tidak merasa sendirian lagi, Bu. Gitu. Jadi Bu Opi pinginnya anak ini nih tidak ditinggal sendirian gitu ya, Bu Opi, ya? Pinginnya Iya, tuh di kelas itu bareng-bareng gitu ya, Bu Opi, ya? iya. Tapi punten Bu Opi, ini anaknya, laki-laki atau perempuan ya, Bu Opi, ya? Anaknya perempuan, Bu. Jadi, Mmm, mhm, walaupun sesama perempuan, mhm, tetap tidak ada yang mau bermain sama dia, Bu. mmm, gitu. Jadi nggak ada yang mau main sama dia, temen-temen tuh ngejauhin dia, terus juga selalu ditinggal, nggak pernah diajak main bersama-sama gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Iya. Apakah hal seperti itu terjadi setiap hari, Bu Opi? Sebenarnya tidak sih, Bu. Hanya Mhm, mhm, saja akhir-akhir ini sikap teman-temannya berubah menjauhi murid saya tersebut. mhm. Oh, jadi sebelumnya enggak ya, Bu Opi, ya? Awalnya berarti tidak seperti ini gitu ya, Bu Opi, ya? Iya. Gitu. Kira-kira ya, Bu Opi, ya, menurut pengamatan Bu Opi, kenapa ya kok bisa begitu ya, Bu Opi, ya? Kenapa, Bu Opi? Eee, apa mungkin mereka merasa iri, benci, atau dendam ya Mhm, kepada murid saya itu? mmm, gitu. Menurut pengamatan Bu Opi, apa alasan teman-temannya itu benci, iri, dendam sama murid Bu Opi itu kenapa, Bu, alasannya? Kenapa Bu Opi bisa menyimpulkan seperti itu ya, Bu Opi, ya? Kenapa, Eee, Bu? kalau dari hasil pengamatan saya ya, Bu, Mhm, mhm, memang murid saya yang satu ini penampilannya, mhm, agak berantakan, Bu. Jadi mmm, untuk kerudungnya saja dia setiap hari kucel seperti mhm, ya kurang bersih lah, Bu, ya. mhm, Kemudian mhm, untuk perilakunya dia itu sering datang ke sekolahnya terlambat. Dia mhm, juga agak usil sih, kadang apalagi sama yang laki-laki, dia itu seperti mencari mmm, perhatian daripada murid yang laki-laki, Bu. Sering mengejek,
Ya, Mmm. kata-katanya juga kadang dia memang pendiam, tapi kalau ngomong kadang-kadang Mmm. kata-katanya kurang sopan, Bu. Oh gitu ya. Ya ya ya, oke oke oke. Jadi dari penampilan aja udah berantakan gitu ya, Bu Opi ya. Mmm. Udah gitu anaknya juga suka terlambat sekolah gitu kan, Bu Opi ya. Apalagi kelakuannya juga cari-cari perhatian sama murid-murid cowok gitu ya, Bu Opi ya. Iya betul. Kayaknya apakah murid Bu Opi tersebut punya masalah di keluarganya kali ya, Bu, ya? Gimana, Bu? Bener, Bu. Memang Mhm, anak ini berasal dari keluarga yang broken home, eee, mhm. namun, ibunya sama bapaknya sudah cerai, Bu, dan sekarang ibunya sudah Mmm, nikah lagi. Dan mmm, ibu ini, beliau bekerja di sebuah salon dan jam kerjanya mhm. itu sampai malam, Bu. Jadi dia tidak sempat menemani anaknya Mmm. belajar. Oh gitu, oke oke oke. Kalau Ibunya udah sama dia korban perceraian gitu ya, Bu, ya, broken home dari rumah ya. Udah gitu belum lagi ibunya yang harus ngelindungin dia, kemudian merawat dia, tapi malah ibunya sendiri bekerja dari pagi hingga malam di salon. Berarti ini murid ini kurang perhatian banget ya, Bu Opi ya, dari ibunya, Ibu ya. Jadi bahkan sampai secara penampilan saja dia tidak terurus dengan baik ya, begitu ya, Bu Opi ya? Iya, Bu, benar, Bu. Mungkin karena itu juga menurut saya ini kelihatannya sangat Mhm. berantakan, karena ya dia pastinya kurang perhatian dari orang tuanya. Ya 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 ya. Maka dari itu juga dia cari perhatiannya dengan cara dia ngejahilin anak-anak yang cowok ya, Bu, ya? Iya, Jadi Bu, pada betul. mhm. Terus gimana, Bu? Pada waktu itu gimana respon teman-temannya saat dia lagi jahil? Eee, Gini, Bu, eee, dia itu kan tidak mendapatkan perhatian yang dia inginkan dari Mmm, rumah ya, dari ibunya, dari bapaknya juga tidak, karena yang mhm. namanya bapak sambung itu kan pasti beda ya, Bu, ya, dengan bapak Mhm kandung. mhm. Mhm mhm mhm. Nah, dia bisa bersikap jahil, kurang baik sama teman-temannya. Nah, awalnya sih, respon dari teman-temannya itu, Mhm. ya mereka kan pastinya membalas ya, Bu, ya, Mhm kalau mhm. mereka dijahili atau diledek. Nah, kemudian saya nasihati tuh, Bu, agar mereka Mmm, sabar, tidak membalas. Nah, akhirnya teman-teman itu nurut sama saya, Bu. Tapi lama-kelamaan mhm. mungkin kesabaran, mereka berbatas ya, Bu. Jadi Mhm sehingga, mereka sebenarnya tidak membalas ledek, tidak membalas ledek, tidak membalas mhm. secara fisik, hanya saja akhirnya mereka jadi mendiamkan, Bu, menjauhi gitu, Bu. Gitu permasalahannya. Jadi, makanya mereka ngejauhin itu karena sebenarnya sikapnya juga yang nggak baik ya, Bu, ya, sama temennya. Apalagi ditambah lagi penampilannya juga berantakan, udah gitu juga anaknya suka terlambat. Jadi itu akar masalahnya, Bu Opi ya. Nah, kalau ngelihat akar masalah ini kira-kira upaya apa ini yang akan Ibu Opi lakukan? Eee, saya rasa saya akan mendampingi murid saya tersebut ya, Bu, ya. Saya Mhm akan coba berbicara dari hati ke hati dengan dia. Saya mhm ingin dia bisa melampiaskan emosinya secara lebih sehat. Kemudian saya juga tentunya akan mengundang orang tuanya datang ke sekolah, berbicara dengan mhm mereka tentang permasalahan anaknya ini. Saya akan, berbicara juga kepada teman-teman, yang lain, kepada anak-anak. Saya akan mengajak mereka introspeksi diri mengenai mhm sikapnya terhadap teman, seharusnya bagaimana sih sikap teman yang baik itu. Saya ingin mereka merenungi, apakah ada suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin membuat teman-temannya marah. Selain mmm, saya berencana melakukan kegiatan kebersamaan agar memupuk kekompakan kelas saya, Bu, antara mhm temannya mhm. lebih kompak lagi. Oh, iya 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 iya. Itu upayanya udah bagus banget, Bu Opi, saya setuju tuh dengan cara-cara kayak gitu. Selanjutnya apa yang akan Ibu Opi lakukan biar temennya mau bersama dengan murid tersebut? Kira-kira Saya gimana, Bu Opi? jadi gini, Bu, di kelas itu Mhm, sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas, Bu. mhm mhm, Dan kelas saya itu saya buat bersama dengan anak-anak. Di mhm, antaranya ada saling menghormati, saling menghargai, dan mhm, saling menyayangi.
Saya akan Mhm. mencoba setiap hari, Bu, konsisten untuk mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas Mhm. ini. Saya akan mengajak mereka berdiskusi mengenai pertemanan yang sehat, cara untuk peduli dengan orang lain, saling menghargai, dan saling memaafkan. Ya, bener tuh Bopi, itu solusinya bagus banget itu. Jadi penyelesaian masalahnya bukan cuma dari satu sisi anaknya doang gitu ya Bu ya, tapi keseluruhan siswa gitu. Salah satunya Bopi lakukan dengan menggunakan keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi berbagai pihak gitu dicarikan solusinya. Kira-kira kapan Bu Opi akan merealisasikan rencana penyelesaian masalah murid Bu Opi ini kira-kira? Insya Allah saya akan menerapkan solusi ini secepatnya, Bu, dalam minggu ini, Bu. Ya, bagus sekali Bu Opi. Semakin cepat diselesaikan, masalah juga nggak akan melebar ya Bu Opi ya. Dan kondisi kelas pun juga pasti akan lebih menyenangkan Bu Opi. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya jadi agak lega ini, Bu, karena saya sudah berhasil mendapatkan solusi dari permasalahan saya melalui diskusi saya dengan Bu Ristina. Alhamdulillah. Baiklah Bu Opi, kita sudah di ujung sesi pembicaraannya Bu Opi ya. Karena ini saya lihat, waktunya sebentar lagi juga saya mau ada jam mengajar. Oke, tapi sebelumnya saya mau nanya Bu Opi, menurut Bu Opi, apa yang sudah Bu Opi dapat nih dari sesi kita pembicaraan kita hari ini Bu Opi? Awalnya saya bingung, Bu, Mhm, tentang masalah saya tadi itu ya, Bu, ya, mhm, pembulian salah satu murid saya di kelas. Namun mhm, sekarang saya sudah berhasil mendapatkan pencerahan, saya dapat mhm. solusinya, dan dapat memberikan kontribusi untuk menghadapi masalah pembulian ini, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Setelah Ibu mendapat pencerahan gitu, Ibu dapat solusinya, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Opi lakukan gitu? Tadi kan langkah solusi, bagaimana pendapat Bu Opi gitu untuk mencegah, ini mencegah ya Bu Opi ya, mencegah terjadinya pembulian di kelas Bu Opi, gimana Bu Opi ya? Iya, Bu. Jadi sebagai guru dan juga sebagai wali Mhm, kelas, tentunya saya harus lebih waspada lagi di sekolah terhadap, semua tanda-tanda pembulian, karena perilaku kecil, mhm. sekecil apapun yang walaupun dianggap sebagai candaan, itu terkadang menjadi indikator terjadinya pembulian jika tidak ditangani sejak dini. Saya Iya. juga akan mencoba lebih peduli lagi kepada murid-murid saya di Mmm, sekolah dengan menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman. Saya juga tentunya akan melibatkan secara aktif orang tua, karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya terkait cara berpenampilan, cara bersikap, dan ketika ada siswa yang mengalami pembulian, orang tua juga dapat mengajari mereka keterampilan sehingga mereka tahu cara melakukan intervensi ketika pembulian terjadi. Keren sekali, Bu Epi udah nemuin cara bukan hanya mengatasi solusi dari pembulian, tapi Bu Epi juga udah bisa nemuin cara, gimana sih cara preventif gitu ya, pencegahan terjadinya pembulian. Wah, saya nggak sabar Bu Epi pingin ngeliat nih hasil dari solusinya Bu Epi. Kira-kira kita bisa kan Bu Epi ya, ketemu lagi minggu depan ya? Saya mau ngeliat, mau tahu gitu hasilnya. Gimana Bu Epi? Insya Allah, Bu. Nanti saya kabari Mhm, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ini mhm. bisa segera terselesaikan, Bu, ya. Langkah-langkah yang saya ambil ini sudah ada realisasinya dan ada dampaknya akan segera terlihat. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Opi ya, udah mau sharing sama saya. Saya juga tercerahkan dengan solusi-solusi dari Bu Opi tentang pencegahan sama mencari solusi dari pembulian ya Bu Opi ya. Kita ketemu lagi nanti ya Bu ya. Iya, Ibu Ristina, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Saya Iya, sangat senang sekali bisa berbicara dengan Ibu, berdiskusi ini. Mudah-mudahan mhm. selanjutnya kita bisa lebih sering ngobrol lagi ya, Bu, ya. Amin. Amin. Yaudah Bu Opi ya. Yuk, assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Ristina. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Opi. Bagaimana kabarnya Bu Ristina? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Opi gimana kabarnya?
Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Ristina. Tapi sepertinya saya lihat ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Bu Ristina nih. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya ya Bu ya, sepertinya terlihat jelas ya Bu ya kalau saya sedang ada permasalahan. Gak apa-apa, Bu Ristina. Jika Ibu berkenan, Bu Ristina bisa cerita kok sama saya. Mmm, Baik Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya ganggu waktunya Bu Opi. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan Bu Opi bersedia mendengarkan dan Bu Opi bisa membantu saya. Insya Allah, Bu Ristina, saya senang hati akan membantu Bu Ristina. Apa, Bu, yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Ristina harapkan setelah kita berdiskusi? Ini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi sekarang. Saya harap setelah berdiskusi kita kita ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu. Coba Bu Ristina ceritakan kepada saya. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini nih ada beberapa siswa di kelas saya yang males banget ngerjain tugas. Dari 33 anak itu cuman ada 4 atau 8 gitu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal Bu Opi, saya tuh sudah melakukan refleksi ke anak-anak, bagian mana materi yang belum dipahami. Namun, setelah evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Sisanya pasif dan selalu nunggu tugas itu dibuat jadi PR. Hmm, apakah keterlambatan ini terjadi di semua mapel, Bu? Sepertinya tidak, Bu. Kalau dari hasil pengamatan dan bertanya kepada guru mata pelajaran yang lain, kayaknya itu hanya terjadi pada mata pelajaran yang saya ampu saja, Bu. Pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oh, kenapa ya? Kenapa ya kira-kira bisa begitu, Bu? Gimana ya, Bu ya? Jadi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, itu anak-anak kurang antusias gitu, Bu. Jadi anak-anak itu pasif, bahkan banyak juga anak-anak yang bermain sendiri. Ada juga beberapa anak yang tertidur di kelas, Bu. Oh, sampai segitunya ya, Bu ya? Punten Bu Mhm, Ristina, mohon maaf sebelumnya ya, Bu ya. mhm. Ibu ketika mengajar di kelas, dengan cara yang bagaimana ya, Bu ya? Padahal saya di kelas itu, saya ngajar seperti biasa gitu ya, Bu, ya, seperti yang sudah saya lakukan selama ini, Bu Opi. Anak-anak itu saya suruh buka buku, kan mereka kan dikasih buku paket kan masing-masing anak itu megang buku paket dari perpustakaan Mhm. dipinjemin, dibawa pulang gitu kan. Nah, habis buka buku itu kemudian saya jelasin di depan kelas. Terus saya ajak anak-anak untuk saling tanya jawab. Berarti mungkin, metode yang Ibu Ristina gunakan adalah metode ceramah serta tanya jawab ya, Bu ya? Iya Bu ya, sepertinya ya Bu ya. Soalnya tuh karena cuman ada satu 2 anak yang responnya tuh aktif gitu diajak tanya jawab. Namun kayaknya hampir sebagian besar itu tuh pasif dan kayaknya mereka tuh nggak bersemangat gitu untuk belajar. Oh, jadi menurut, Bu Ristina, anak-anak itu merespon terhadap, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, kurang kurang bagus lah Bu ya responnya, berarti ada mereka terlihat tidak aktif ya. Mereka, mohon maaf mungkin terlihat cenderung bosan ya Bu ya? Kayaknya Bu ya, kayaknya mereka mungkin bosan kali ya, soalnya sampai ada yang tertidur di kelas segala itu Bu, banyak yang tertidur, banyak yang ngobrol sendiri gitu dan permasalahannya itu
anak-anak yang tidak aktif itu juga mereka itu semua, hampir semuanya itu tidak mengerjakan tugas. Seandainya mengerjakan tugas pun mereka itu pasti terlambat Bu, ngumpulin tugasnya. Jadi menurut Bu Rustina, apakah ada hubungannya antara kurang aktif dan kurang semangatnya siswa saat belajar dengan keterlambatan mereka dalam pengumpulan tugas siswa? Iya, sepertinya sih ada Bu hubungannya. Padahal Bu ya, Bu Opi, selama ini saya selalu aja ngingetin mereka loh di WA grup agar anak-anak mengerjakan tugas, agar mereka tuh semangat gitu. Selalu saya ingetin Bu Opi. Oh, sudah diingatkan ya, Bu, ya? Tapi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Eee, Tadi Ibu Ristina juga sudah bercerita ya sama saya Iya, bahwa pada waktu pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Nah, namun dari metode yang sudah digunakan tersebut hanya ada beberapa anak yang aktif ya. iya benar. Eee Apakah Bu Ristina pernah terpikir untuk, mencoba mengubah metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi, Bu? Oh iya ya Bu ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu ya? Dan mungkin saya bisa mengaktifkan siswa gitu, terutama siswa yang sepertinya itu lebih ke gaya belajarnya kinestetik gitu ya, Bu, ya. Kayak Mhm. misalkan metode project based learning gitu. Atau mungkin kalau perlu saya gunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu ya, Bu Opi ya? Nah, itu upaya yang cukup bagus, Bu. Ya, Ibu bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan ya. Contohnya tadi yang kata Bu Ristina, metode pembelajaran yang bisa menggiring siswa itu lebih ke gerak. Mungkin karena anak-anak Bu Ristina itu terlihat bosan, mungkin karena mereka sebenarnya gaya belajarnya adalah kinestetik. Karena Bu Ristina kan mengajarnya di STM ya, Bu ya. Iya, Bu, benar. Di STM yang mereka mayoritas adalah laki-laki. Nah, Mhm, walaupun, tidak semuanya laki-laki cenderung ke kinestetik, pastinya, ada yang audio, ada yang visual, tapi sepertinya sebagian besar dari mereka adalah kinestetik. Nah, menurut saya juga sama dengan pendapat Ibu, tadi salah satu mmm, metode ya yang project based project, learning. Nah, mmm, berdasarkan proyek itu bisa mengaktifkan siswa, Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif, mereka yang mhm. akan membangun pengetahuan mereka sendiri secara konstruktif sehingga mereka bisa lebih semangat, lebih aktif lagi dalam belajarnya. Oh gitu, iya ya Bu ya. Bopi mungkin, selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan kali ya Bu ya, dan kayaknya emang belum berpihak sepenuhnya kepada siswa Bu, jadi masih terpusat kepada saya kemungkinan. Gitu ya Bu Opi ya? Ya, Bu, saya rasa, untuk saat ini metode ceramah dan hanya sekedar tanya jawab itu anak-anak sudah sering melakukan dan ya, yang seperti kita tahu, itu kurang mengaktifkan siswa ya, Bu. Kita sebagai guru Mmm, tentunya harus, terus belajar ya, Bu Ristina. Kita iya Bu. harus, terus mengembangkan kompetensi kita, baik itu dalam pedagogik, profesional, kita harus mencari, cara bagaimana sih anak-anak ini biar, senang belajar di sekolahnya. Oh iya, bener bener Bu Opi, saya Nah, harus cari cara ya biar anak-anak tuh happy gitu kalau belajar ya Bu Opi ya? nah, betul, Bu. Mmm, Jadi mereka, iya iya, istilahnya mereka harus bahagia dulu, Bu. Jadi kita bahagiakan dulu mereka, kita kasih mhm, mereka kesenangan dulu. iya Nah, benar, baru sambil heeh. menyenangkan itu kita berbagi ilmu. Nah, Oh kira-kira, iya benar, apa nih yang akan Ibu Ristina lakukan secepatnya? mmm. Kayaknya saya tadi seperti kata Bu Opi ya, saya akan melakukan yang tadi Bu Opi kasih pendapat, kayaknya saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran Bu Opi. Refleksi yang selama ini sudah saya lakukan. Saya akan coba menggunakan metode lain yang lebih menarik dan media pembelajaran yang interaktif. Dan juga saya akan melakukan project based learning ya Bu ya. Saya rasa langkah yang Ibu Ristina ambil sudah tepat.
dan saya setuju sekali, Bu. Mmm, ya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Sekarang saya menjadi lega loh udah ngobrol sama Bu Opi, saya jadi menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya, Bu Opi, ya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Rustina. Saya juga merasa senang kita berhasil menemukan solusi dari masalah Ibu. Nah, selanjutnya setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Ristina lakukan untuk ke depannya? Untuk kedepannya, saya akan berusaha Bu Opi konsisten untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang variatif sesuai dengan minat belajar siswa. Saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran Bu Opi. Oh iya, keren sekali Bu Ristina. Saya yakin Ibu pasti mampu melakukannya. Punten Bu Ristina, sebelumnya Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan pengembangan apa saja Bu yang terkait media? Terkait media saya pernah mengikuti pelatihan tentang penggunaan Canva dalam pembelajaran Bu. Atau mungkin nanti saya bisa praktekin, anak-anak kan suka praktek ya. Medianya mungkin media langsung Bu, dari bengkel gitu. Gitu bisa kan Bu ya itu ya Bu, jadi project based learning? Iya Bu, saya setuju Bu. Sekarang kita kan ada di era digital ya Bu ya. Nah, Mhm, penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital, saya yakin itu akan sangat menarik anak-anak ya Bu ya. Apalagi iya. tampilannya juga memang sangat luas ya kalau saya lihat akhir-akhir ini yang sering digunakan oleh para guru untuk membuat media pembelajaran, untuk membuat video. Nah, itu bisa menggunakan tadi yang sudah Ibu ikuti ya, menggunakan Mhm, Canva atau yang lainnya juga. Ya Bu, kita jangan inilah Bu, kita jangan merasa bosan ya Bu ya untuk mengembangkan potensi kita terus-menerus. Kita ini guru pembelajar ya Bu Ristina. iya Kita harus siap-siap Bu Opi. ya, kita semangat terus ya Bu ya. Iya semangat Bu, doakan saya ya Bu ya. Oke saya siap, saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti yang Bu Opi sarankan. Terima kasih ya Bu Opi ya. Iya Bu Ristina, saya akan selalu mendoakan Ibu, semoga Ibu bisa konsisten, Ibu akan terus mengembangkan diri, potensi Ibu sebagai seorang guru ya di pedagogik, di profesional, sosial maupun di kepribadian ya Bu ya. Eee, Siap-siap Bu. Tentunya kita seorang guru pembelajar, apalagi kita sekarang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya, tentunya kita akan Iya lebih Bu. semangat lagi untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Siap Bukan Bu, hanya siap Bu, siap. menggerakkan siswa yang ada di sekitar kita ya Bu ya, menggerakkan siswa yang ada di sekolah, tapi juga kita tentunya harus, menggerakkan, rekan-rekan sejawat kita ya Bu ya. Iya siap Bu, siap. Saya pasti akan selalu ingat kata-kata Bu Opi bahwa kita juga harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya Bu Opi ya. Siap siap Bu Opi, akan saya lakukan Bu Opi. Saya ganggu waktunya Bu Opi nggak ini? Oh enggak Bu, alhamdulillah Oh, sekarang saya waktunya lagi senggang ya Bu. Jadi saya juga mhm, senang ini bisa berbagi sama Bu Ristina ya, selain saya memberikan iya masukan kepada Bu Ristina, jadi saya juga sebagai masukan untuk diri saya sendiri nih Bu. Jadi saya sambil berefleksi untuk saya mungkin ke depannya juga saya akan melakukan, hal yang sama dengan Ibu Ristina. Ya jadi oke. kita saling saling berbagi ya Bu ya. Iya iya siap Bu, nanti hasilnya, saya akan beritahukan Ibu ya Bu ya seminggu kemudian.